Selamat buat para penggemar Man City yang sudah menjuarai Liga Inggris selama 4 kali berturut-turut. Sepanjang sejarah Liga Inggris ini nggak pernah dicapai oleh tim manapun juga, mau tim Sir Alex Ferguson bersama Manchester United dulunya. Man City sekarang legendaris dalam aspek ini. Luar biasa banget Man City. Dan juga selamat buat Arsenal yang sudah menempati posisi kedua. Enggak, gue ngomong serius. Selamat, karena buat dapetin posisi kedua melawan tim setangguh Man City ini harus dianugerahi dengan penghargaan sendiri sih. Soalnya kalau nggak ada Man City ini jelas Arsenal yang pasti juara. Liverpool sama Jurgen Klopp aja itu kesusahan. Cuma sekali menang aja dalam berapa tahun tuh bersama Liverpool, Jurgen Klopp. 7 tahunan cuma menang 1 kali Premier League. Itu cuma karena ngelawannya si Pep Guardiola itu. Ya udah terlalu dominan banget. Jadi ya mungkin memang musim ini nggak bisa juara, tapi masih ada lain waktu. Pastinya ada summer ini mungkin bisa beli satu striker, satu sayap kanan. Ya mungkin tahun depan bisa balik lagi nantangin Man City. Arsenal ya sabar-sabar aja lah. Pasti masih ada masa depan yang masih cerah kok. Soalnya tunggu aja Pep Guardiola pensiun ya. Jadi kita ngebahas nih gimana akhirnya Man City bisa merebut Liga Inggris keempat kalinya. Kemarin gue nonton Man City lawan West Ham. Mereka nggak tegang sama sekali. Mereka mainnya itu tenang banget loh. Dari awal-awal pertandingan mereka itu nggak kelihatan gugup sama sekali. Mereka langsung kontrol, langsung nyerang habis-habisan. Phil Foden sih terutama. Gaya mainnya itu bukan kayak pemain muda gitu loh yang tertekan. Tapi pemain muda yang memang mau membuktikan kalau dia itu bisa tampil di ajang terbesar. Gol pertamanya dia ngelewatin satu pemain dulu, ngegocek. Terus langsung tendangan keras banget ke pojok. Luar biasa banget Phil Foden ini. Dan akhirnya dia nambahin juga satu gol finishing yang bagus di dalam kotak penalti. Ini menghasilkan 2 gol ya kemarin itu Foden. Memang dia kan yang baru dinobatkan sebagai player of the season ya. Dan sehari setelah dinobatkan itu dia langsung tampil dengan 2 gol. Luar biasa banget Foden. Sebelumnya gue sebenarnya agak ragu sih. Sebetulnya Foden itu cocok gak sih jadi player of the season? Apakah lebih cocok Erling Haaland atau Declan Rice atau Martin Odegaard ataupun Rodri? Gue masih agak sedikit ragu. Tapi kalau dia abis dinobatin terus langsung cetak 2 gol begini, gue nggak ada komplain apapun sih. Dan satu lagi yang nambahin golnya Man City itu si Rodri ya. Yang sekali lagi itu situasi lagi 2-1. Man City itu perlu bantalan lagi supaya bisa main tenang di 10 menit terakhiran. Dan siapa yang akhirnya bisa nongol dengan gol paling pentingnya? Si Rodri dari jarak jauh lagi. Mantep banget. Rodri itu selalu ya memang big game ya. Big game player. Mentalitasnya itu luar biasa banget. Mau di Champions League final lawan Inter Milan. Terus juga 2 tahun lalu lawan Aston Villa. Lagi butuh gol. Dia pula yang nongol untuk menyamakan kedudukan. Saat itu jadi 2-2. Luar biasa banget Rodri ini. CDM tapi kalau dibutuhkan dia bisa jadi kayak gelandang nyerang. Dan Jeremy Doku juga mainnya bagus. Juga tampil dengan 1 assist dari sayap kiri. Ngegocek-gocek di kiri. Benar-benar bikin Soval pusing. Bernardo Silva dengan 2 assistnya. Ya sekali lagi ini memang membuktikan ya. City itu memang pemain-pemainnya tuh memang kreatif banget. Haaland kemarin agak ngeblank. Gak dapet gol sama sekali. Kevin De Bruyne juga ya gitu lah. Gue mau ngomongin sedikit tentang De Bruyne. Memang dia itu ada kualitas ya. Kalau dia itu ada di final third ya. Tapi ada penurunan sih dari De Bruyne yang gue lihat. Gue lihat itu dia mainnya bola-bola terobosannya itu udah nggak seakurat dulu. Tapi ya itulah. Pep Guardiola menghabisi West Ham dengan skor 3-1 dan sekaligus menghabisi harapannya Arsenal. Kudus juga sebetulnya bikin ada harapan ya buat Arsenal.
skor jadi 2-1. Kudus ini gue bilang sih mantap banget sih. Ini orang harus dibeli sama tim 4 besar musim ini sih kalau gue bilang. Terlalu hebat dia buat main buat West Ham. Tapi gini, situasinya di Arsenal. Gue mau ngomongin juga tentang Arsenal. Apa yang gue agak sedikit merasa kecewa ya dari Arsenal penampilannya kemarin itu adalah mereka nggak bikin suasana di Etihad Stadium itu lebih tegang. Yang bikin tegang itu adalah Man City. Arsenal selalu mendengar berita-beritanya dari Etihad. Oh, Foden udah mencetak 2 gol. Akhirnya dampaknya apa? Pemain Arsenal langsung ngedown. Mereka mainnya berantakan. Hilang konsentrasi. Akhirnya Ben White kecolongan. Thomas Partey terlalu maju. Dan akhirnya kebobolan 1 gol. Berkat golnya siapa kemarin itu si Everton? Idrissa Gana Gueye. Tendangan free kick tapi sebelumnya itu dari counter attack. Akhirnya ada foul. Declan Rice yang akhirnya agak sedikit bukan on goal sih, tapi dia yang ada peran besar ya buat gol free kick ini. Tapi istilahnya Arsenal ini terlalu menunggu-nunggu berita di Man City baru mau main. Nunggu-nunggu berharap West Ham gol duluan nih, unggul di Etihad Stadium. Nah, baru mereka mau main. Mereka tuh nunggu-nunggu gitu. Tapi sebetulnya kalau mereka itu Arsenal fokus dengan pertandingannya sendiri, fokus untuk mencetak gol, nah beritanya itu pasti nyampe ke Etihad Stadium. Misalnya gini, walaupun City udah unggul 2-1 gitu ya, terus ada berita Arsenal udah unggul 2-0. Nah, itu situasinya beda jauh loh. Beda jauhnya itu di pikiran City sekarang gue gak boleh buat kesalahan apapun juga. Gue harus mainnya serius. Nah, ada sedikit ketegangan. Dan ini bisa mengubah segalanya. Tapi ketika skor 2-1, Arsenal tuh masih, kalau nggak salah masih skornya 1-0 gitu. Masih 1-1 gitu. Dan mereka mainnya juga nggak bagus-bagus banget. Jadi, City tuh masih mainnya kontrol. Masih mainnya tenang. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan gol ketiganya. Itu aja sih yang gue kecewa dari Arsenal kemarin itu. Tapi ya gitulah, gue nggak bisa berkata banyak ya terlalu Arsenal karena ini juga pengalaman pertama kalinya Arsenal ya mendorong City sampai ke hari terakhir deh. Hari terakhir mereka akhirnya bisa mendorong final day, masih ada kesempatan buat juara, ini pertama kalinya pengalaman. Jadi mungkin ini pelajaran baru musim depan. Ya semoga aja ya buat Arsenal mereka tuh bisa belajar, dan kalau mereka nyampe di hari terakhir mereka harusnya bermain lebih ngotot. Lebih kayak Liverpool tahun 2021-22. Gue inget tuh, Liverpool mainnya udah menang duluan dan itu bikin kegugupan di Man City. Mereka udah ketinggalan 2-0 lah, bikin stres. Itu aja sih yang gue agak sedikit sesalin dari Arsenal. Mereka nggak buat City terlalu tegang atau terlalu stres, atau setidaknya memaksakan mereka itu untuk berusaha sedikit. City itu kemarin masih belum keluar dari gigi 3 kemarin itu. Tapi ya itulah, Arsenal masih ada gigitan sih. Soalnya mereka sempat ketinggalan 1-0. Gue udah bilang Everton itu bukan lawan mudah. Dan mereka masih bisa tampil balik ya. Tomiyasu, Kai Havertz, berkat 2 golnya Odegaard. Luar biasa banget sih Odegaard ini, pemain seksinya Arsenal sih kalau gue bilang ya. Soalnya dia itu memang asis-asisnya itu udah mirip banget sama De Bruyne, sama Bruno Fernandes. Cuma harus tampil, ya kalau gue bilang lebih konsisten lagi sih musim depan buat Odegaard ini. Oke, jadi kira-kira begitulah. Selamat buat Man City dan Arsenal. Jangan berkecil hati, musim depan masih ada harapan lagi. Dan gue sekarang mau ngomongin tentang komen-komen dari kalian nih, dari video kemarin ya. Dari Bapak Cak_so. Ini lagi komenin tentang fans pertandingan Arsenal ya. Gak bisa bang, City terlalu superior untuk kalah. Aku sebagai fans Arsenal, City akan angkat trofi yang keempat kali secara beruntun. Pengamatan yang sangat objektif dari Pak Cakso ini, walaupun fans Arsenal tapi masih berpikir jernih. Memang kemarin itu sebelum laga, memang City yang superior, City yang favorit.
Tapi ya itu sih, sekali lagi. Walaupun mereka itu kayak mesin, mereka itu masih manusia, masih ada sisi emosinya, dan Arsenal harusnya coba untuk mendorong sisi emosi ini. Dan yang kedua dari Pak Ahmad Fauzi ST6KJ. Tetap bangga sama Arsenal dengan perkembangan ini yang signifikan ini. Menyala Gunners. Terima kasih banyak atas komennya Pak Ahmad Fauzi. Ya, boleh bangga dengan Arsenal karena memang perkembangan dengan Arteta ini memang luar biasa banget ya. Jadi Arteta itu salah satu manajer terbaik sih, manajer muda terbaik di saat ini. Yang ketiga dari Aulia Akbar 5559. Optimis Man City main tenang lawan West Ham, soalnya main di Etihad Stadium. By the way, ini komen-komennya sebelum laga sih, laga apa? Ini tentang video preview kemarin itu. Jadi sebelum laga kemarin. Dan komen-komen ini memang prediksinya sih bagus-bagus banget, bener. Man City mainnya tenang lawan West Ham. Soalnya main di Etihad Stadium, dan plus mereka tuh udah ada pengalaman berjibun ya. Kemarin lawan Aston Villa 3-2 kan. Dari kalah 2-0 akhirnya jadi 3-2. Mereka tuh udah ada pengalaman, udah bisa keluar dari situasi sulit gitu loh. Itu pengalaman yang berharga sih. Arsenal sih, satu lagi ya, gue bilang ya. Mereka itu belum mencapai ke titik jatuh banget lagi di masa-masa sulit itu, terus akhirnya bisa keluar. Karena itu pengalaman berharga. Itu adalah pernyataan kalau mereka itu bisa mengatasi semua kesulitan. Arsenal kok gue bilang, kalau mereka mau juara, mereka tuh harus mengatasi kesulitan itu. Mungkin mereka harus cari-cari kali kesulitan itu sendiri, dan akhirnya coba untuk mengatasi. Dan pengalaman dari sana, dan rasa optimis, dan rasa kepercayaan diri yang didapatkan dari pengatasan masalah itu berharga banget buat Arsenal. Itu aja sih yang kurang. Kenapa Arsenal kalah dari City? Yaitu City punya banyak pengalaman, Arsenal masih belum. Yang game di West Ham ini yang bagus sih prediksinya. Ini sekali lagi sebelum laga kemarin, yang game di West Ham 1-3 City. Prediksi skornya bagus banget, Tuan Mohamud 1892. Keren banget prediksinya. Terus dari Pak Rudy Root 8525, jangan berhalusinasi terus-menerus, bangun dari tidurnya. City akan menciptakan sejarah IPL. Sebetulnya gue nggak begitu berhalusinasi sih. Gue kalau bikin video, gue coba untuk bikin netral atau setidaknya nggak terlalu barat sebelah lah ke City. Gue selalu bilang optimis memang City yang bakal juara. Cuma gue ngomongin ada harapan buat Arsenal ya, supaya fans Arsenal ada niat buat nonton lanjut lah ya. Kok gue ngomongnya City bakal menang, semua fans Arsenal udah ketiduran terus. City akan menciptakan sejarah IPL ya. Udah 4 kali berturut-turut, sejarah besar sih. Bisa ngelewatin Sir Alex Ferguson ya. Yang rekornya apa? Nggak tahu sih Sir Alex atau siapa gitu. Pokoknya 3 kali berturut-turut, sekarang City udah 4. Tapi istilahnya kalau pemain pelatih legendaris ya, antara Sir Alex sama Pep Guardiola, bisa dibilang Pep Guardiola udah ngelewatin Sir Alex kali ya, karena berkat 4 kali berturut-turut ini sih. Dalam jangka waktu yang jauh lebih pendek daripada Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola itu memang luar biasa banget. Oke guys, jadi kira-kira sampai di sana aja. Nanti gue bakal upload satu video lagi sih buat klub lain ya. Nanti ditunggu aja. Tapi untuk mengakhiri video ini, gue cuma mau bilang aja sih, Man City memang terlalu dewa. Mereka akan lebih kuat lagi musim ini. Musim depan mereka bakal tambah-tambah pemain lagi. Sorry. Tapi ya mungkin kesempatan Arsenal ya, Kevin De Bruyne mungkin akan mengalami penurunan atau mungkin keluar dari City. Pep Guardiola mungkin udah agak bosen dengan menangin Premier League dan memutuskan untuk pensiun. Nah, itulah saatnya buat Arsenal. Tapi ya Arsenal harus lebih sabar aja sih. Tunggu kapan Pep Guardiola ini pensiun. Soalnya ya itu, mereka tuh udah siap. Arsenal sama Arteta itu udah siap bikin dinasti. Kayak Pep Guardiola. Kalau nggak ada Man City, mereka tuh yang akan mendominasi Liga Inggris. Soalnya tim-tim lain kayak Spurs, Chelsea, mereka masih dalam masa-masa transisi. Liverpool sama Arne Slot juga sama. Erik ten Hag sama Manchester United nggak tahu kabarnya gimana. Kalau ten Hag dibuang, pelatih baru lagi, transisi lagi.
masih jauh banget buat saingan-saingan Arsenal. Arsenal yang memang udah paling mapan lah di papan atas Liga Inggris. Jadi ya sampai di sana aja video hari ini. Ini terakhir kalinya mungkin gue akan ngebahas Arsenal dan Manchester City musim ini, karena musim ini sudah berakhir. Tapi nggak usah berkecil hati, karena gue bakal terus upload konten-konten baru sih. Mungkin di summer ini ngomongin tentang transfer window dan juga Euro 2024, gue mungkin coba ngomongin sedikit lah ya. Oke guys, jadi sampai di sini aja video hari ini. Seperti biasa, jangan ragu-ragu klik like dan subscribe kalau lo enjoy, dan juga kasih komen di bawah pendapat kalian. Kalau kalian setuju, nggak setuju, pokoknya banjirin aja di bawah sampai becek di komen. Oke? Sampai ludah kalian semuanya nyampe di komen gua. Oke? Ya, aneh banget kedengerannya. Tapi yaudah, itu mungkin pertanda gua harus mengakhiri video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.